Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ya Rabbana a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik waj'alna ya Rabbana mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah waj'alna ya Rabbana min khiyari ummati habibika sayyidina Muhammad واحشرنا يا ربنا غدا تحت لوائه وفي زمرته وارزقنا يا ربنا غدا يوم القيامة مرافقته صلى الله عليه وسلم في جنتك وارزقنا يا ربنا غدا يوم القيامة النظر إلى وجهك الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Yang Allah muliakan, yang kita cintai, kita rindukan, gurunda kita semua Buya Yahya beserta keluarga, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau, senantiasa memberikan segala kebaikan kepada beliau, baik kebaikan yang dipetik buahnya di dunia ini ataupun kebaikan yang dipetik buahnya di akhirat nanti. Dan semoga Allah anugerahkan kepada gurunda kita keistiqomahan dalam dakwahnya, kemudahan dalam segala urusan, panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Para pejuang yang Allah muliakan, kami cintai, kita lanjutkan kajian kita. Mungkin kita baca dari awal pasal yang kemarin kita baca. Kita baca, ini kok menggaung amat ini, nggak fokus ke dalam ini. Fasl wa yanbaghi lil murid, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ila an qala wa yanbaghi lil murid an yakuna ab'ada an-nas 'anil ma'asi wal mahdhurat wa ahfadhahum lil fara'id wal ma'murat wa ahrasahum 'ala al qurubat wa asra'ahum ila al khairat fa innal murida. Ada yang salah ini. فإن المريد لم يتميز عن غيره من الناس إلا بالإقبال على الله وعلى طاعته والتفرغ. Enggak benar. Nggak usah pakai suara keluar. والتفرغ عن كل ما يشغله عن عبادته وليكن شحيحا على أنفاسه بخيلا بأوقاته لا يصرف منها قليلا ولا كثيرا إلا فيما يقربه من ربه ويعود عليه بالنفع في معاده. Ini tiap hari begini ininya mikrofonnya. Terus kenapa ini?
Kalau ada kerusakan langsung sampaikan ke bagiannya. Ini kenapa ini? Ini pusing ke kepala ini. Settingannya ada yang salah mestinya. Yang pakai kabel. Tuh, sama saja. Yang pakai kabel biasa mana? Yang biasa kajian Kamis pagi itu normal kok, nggak ada masalah. Itu kenapa? Kalau Kamis pagi nggak ada masalah, kok setiap Selasa masalah terus, kenapa? Kabelnya mana? Yang pakai kabel tuh mana? Di mana? Allahumma sholli ala sayyidina.
Baik. Ini suara keluar ya? Ini suaranya kok. وينبغي للمريد أن يكون أبعد الناس عن المعاصي والمحظورات وأحفظهم للفرائض والمأمورات وأحرصهم على القربات وأسرعهم على الخيرات فإن المريد لم يتميز عن غيره من الناس إلا بالإقبال على الله وعلى طاعته والتفرغ لكل ما يشكره عن عبادته وليكن شيئا على أنفاسه بخير بأوقات لا يصيب منها قليلا ولا كثيرا إلا فيما يقرب من ربه ويعود عليه بالنفع في معاده. Wayambaghi, dan hendaknya, seyogianya, lil muridi an yakuna ab'adan nasi 'anil ma'asi wal mahdhurat. Hendaknya seorang murid menjadi orang yang paling jauh dari kemaksiatan dan keharaman-keharaman yang dilarang oleh Allah. Wa ahfadhahum lil fara'id wal ma'murat, dan hendaknya seorang murid menjadi orang yang paling menjaga lil fara'id, untuk perkara-perkara fardu, wal ma'murat, dan perkara-perkara yang diperintahkan untuk dilakukan. Wa ahrasahum 'alal qurbat, dan hendaknya seorang murid menjadi orang yang paling semangat untuk melakukan perkara-perkara yang mendekatkan diri kepada Allah, paling tamak, paling rakus. Wa asra'ahum ilal khairat, dan hendaknya seorang murid menjadi orang yang paling cepat di dalam melakukan kebaikan. Fa'innal murid, kenapa demikian? Fa'innal murida, karena sesungguhnya seorang murid itu lam yatamayyaz an ghairihi, tidaklah berbeda dari yang lainnya, minan nas, dari kalangan manusia, illa bil iqbali 'ala Allah wa 'ala ta'ati, kecuali jika hatinya menghadap kepada Allah dan hatinya menghadap kepada ketaatan kepada Allah. Wattafarrughi, kecuali dengan tafarrugh, dengan fokus, an kulli ma yushghiluhu, fokus meninggalkan segala sesuatu yang menyibukkannya, an ibadatih, menyibukkannya dari ibadah, yang menyibukkannya dari ibadah. Wal yakun syahihan ala anfasihi, dan hendaknya seorang murid menjadi orang yang paling pelit terhadap nafas-nafasnya, terhadap hembusan nafasnya. Bakhilan bi awqatihi, paling pelit terhadap waktunya. La yasrifu minha qalilan wala kathiran, tidak menggunakan nafasnya, waktunya, qalilan sedikit, wala kathiran ataupun banyak, illa fima yuqarribu min rabbih, kecuali digunakan untuk perkara yang mendekatkan dirinya kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'udu alaihi, kecuali digunakan untuk melakukan satu perkara, ya'udu alaihi bin nafa', yang bermanfaat, fi ma'adihi, di akhirat nanti, tempat kembali, di tempat kembalinya yaitu akhirat nanti. Baik. Jadi ini yang kita bicarakan ini tentang bagaimana sih sikap seorang murid terhadap kemaksiatan dan terhadap ketaatan. Bagaimana sikap seorang murid terhadap larangan-larangan Allah dan terhadap perintah-perintah Allah. Bagaimana seorang murid sikapnya
terhadap kebaikan dan keburukan. Seperti apa sih seharusnya itu? Yang pertama, sikap seorang murid terhadap kemaksiatan dan terhadap segala sesuatu yang dilarang dalam agama. Hendaknya seorang murid menjadi orang yang paling jauh dari kemaksiatan dan dari perkara-perkara yang dilarang dalam agama. Paling jauh, ab'adan nas, paling jauh. Dalam sebuah riwayat, ittaqil maharima takun a'badan nas. Jauhilah oleh kamu perkara-perkara yang haram, maka kamu akan menjadi ahli ibadah yang sangat luar biasa, yang paling ahli ibadah gitu. Dan bagaimana sikap seorang murid terhadap kewajiban? Di sini disebutkan ahfazahum. Hendaknya seorang murid menjadi orang yang paling menjaga bab kewajiban itu. Bab yang diperintahkan itu. Perkara-perkara yang fardu yang diperintahkan ini paling harus dijaga. Kalau urusan kemaksiatan paling harus menjauh, kalau urusan dengan kewajiban paling harus menjaga gitu. Kemudian bagaimana dengan perkara-perkara yang mendekatkan diri kepada Allah? Sikap seorang murid bagaimana? Kalau kita mendengar bahwa perbuatan A bisa mendekatkan diri kita pada Allah, perbuatan B mendekatkan diri pada Allah, perbuatan C mendekatkan diri pada Allah, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai seorang murid? Hendaknya kita tamak betul, rakus betul. Dalam hal apa? Rakus dalam hal melakukannya. Tidaklah kita mendengar kebaikan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah kecuali kita lakukan. Sebagaimana orang yang sangat lapar, rakus, yang di depannya ada makanan yang sangat lezat, sikapnya bagaimana? Nggak akan rela itu kehilangan makanan. Bahkan mungkin tangannya kanan kiri, kakinya juga bermain juga mungkin. Sudah tangannya kanan kiri, kemudian mulutnya. Lihat anak-anak kalau senang makanan gimana? Anak-anak kecil tuh kalau pas senang makan, masya Allah dilihat. Tangan kanannya megang, tangan kirinya megang, mulutnya lihat luar biasa. Karena nggak rela, jadi pengen menikmati. Begitu pula seorang murid hendaknya kalau ada kebaikan tuh cepat pengen nomor satu, tamak betul, tidak berpuas diri dengan satu kebaikan. Ini kan ada fenomena di kita itu. Kalau bab melakukan kebaikan, kalau bab melakukan kebaikan itu menganggap sekali berbuat baik sudah cukup. Ini banyak yang seperti ini. Jadi merasa berpuas diri dengan kebaikan. Kita bahas ini. Sikap berpuas diri terhadap kebaikan itu sikap yang salah. Sikap yang salah. Seharusnya seorang murid itu tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa cukup dengan yang namanya kebaikan. Kalau sudah melakukan sekali, ada kesempatan untuk 2-3 kali, lakukan. Seandainya hari ini ada 100 kebaikan, kemudian kita mampu untuk melakukan semuanya, maka hendaknya seorang murid melakukan semuanya. Itu orang murid itu. Bukan ketika melakukan satu kebaikan merasa cukup dengan kebaikan yang lainnya, sudahlah cukup, selesai. Itu orang tertipu yang seperti itu. Orang yang tertipu yang seperti itu. Oleh karenanya di sini kita pahami bahwa kenapa di dalam melakukan yang fardu dengan yang sunnah, kok kita tidak boleh membeda-bedakan dalam prakteknya. Fardu ya lakukan, sunnah ya lakukan. Walaupun sebetulnya konsekuensinya berbeda.
antara fardu dengan sunnah. Kalau fardu dilakukan dapat pahala, ditinggalkan ada dosanya, maka jangan tinggalkan, jelas. Tapi kalau sunnah dilakukan ada pahala, ditinggalkan nggak dapat dosa, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Nah, pandangan seakan-akan tidak terjadi apa-apa itu pandangan orang yang tertipu, seorang hamba yang tertipu. Dia tertipu oleh hawa nafsunya, bahkan tertipu oleh ilmunya sendiri. Walaupun bukan hakikat, itu bukan ilmu sebetulnya, tertipu oleh dugaannya sendiri, itu yang lebih tepat. Karena ini loh kriteria karakter seorang murid itu harusnya tidak pernah berpuas diri terhadap kebaikan. Pokoknya ngelihat kebaikan, anggap deh ngelihat makanan paling enak, paling lezat sedunia gimana. Dan dalam keadaan kita lapar sekali, pasti pengen. Bukan hanya pengen melakukan, bahkan menghayalkan, membayangkan, dan seterusnya. Mungkin rela ngutang. Anggap begitu coba. Ini memang analogi kurang pas, tapi ya untuk mendekatkan pemahaman lah. Tamak terhadap kebaikan itu begitu. Gitu. Lihat dalam fikih, syariat kita itu nyambung satu dengan yang lainnya. Dalam fikih itu diatur bahwa mengutamakan orang lain di dalam kebaikan itu makruh hukumnya. Tapi mengutamakan orang lain di dalam muamalah, bukan ibadah, itu sunnah hukumnya. Contoh, ini di depan kita ada makanan, kita jumlahnya ada 5 orang, makanan cukup buat 3 orang. Siapa yang harus diutamakan daripada 5 orang tersebut untuk bisa makan makanan tadi itu? Apakah diri kita atau orang lain? Maka jawabannya dalam keadaan normal yang diutamakan adalah orang lain. Karena ini bukan ibadah, makan itu hukumnya bukan ibadah. Sehingga utamakan orang lain untuk makan makanan yang ada di hadapan kita, yang hanya cukup untuk dia dan 2 orang yang lainnya. Misalkan, biarkan kita ngalah, nggak ada masalah dalam bab ini. Pakaian sama, Lebaran ada THR dari seseorang misalkan untuk pejuang Banat, kan tiap tahun ajib pejuang Banat itu ya. Kalau tiba-tiba ada yang kurang satu, siapa yang mau diutamakan? Yang jelas bukan diri kita, utamakan orang lain. Ini sunnah hukumnya, al-ithar namanya itu, sunnah hukumnya. Bahkan sampai-sampai sahabat baginda Nabi itu, para sahabat dalam sebuah peperangan, banyak yang terluka dalam peperangan tersebut, dalam keadaan panas, terik, kehausan. Kemudian ada sahabat yang lain yang membawakan air ke salah satu di antara korban-korban tadi itu yang terluka kepanasan. Sahabat yang satu yang terluka ini yang sedang haus ngomong, fulan dulu, utamakan fulan dulu, itu sedang kehausan. Didatangi fulan mau diberi minum, ngomong, lihat itu fulan dulu, tolong utamakan fulan dulu. Terus sampai yang terakhir ngomong, tolong itu yang pertama yang lebih butuh. Ketika didatangi kembali yang pertama sudah meninggal. Yang kedua sudah meninggal. Yang ketiga sudah meninggal. Sehingga hebatnya dalam bab ithar, mengutamakan orang lain di selain taat kepada Allah, ibadah ya. Tapi kalau babnya ibadah, hati-hati, babnya ibadah, contoh wudu, ada air sedikit cukup untuk 1 orang, yang mau wudu 2 orang, apa kita ngomong silahkan tafadhol begitu? Enggak, wudu ibadah, kita dulu yang didulukan. Ada soft di depan kosong, kecuali muraqibah yang memang sedang ngajari murid-muridnya. Dalam keadaan normal, kita bukan muraqibah, bukan siapa. Ada soft kosong di depan, kita di belakangnya, jangan ngomong silahkan, jangan.
Kita yang maju duluan. Karena mengutamakan orang lain dalam ibadah namanya hukumnya adalah makruh. Kalau daging kurban gimana? Hukum makan daging kurban apa? Ente bidah dari mana ngomong makruh ente? Mengutamakan orang lain makan daging kurban hukumnya apa? Sudah mulai bingung. Sunnah. Tetap sunnah. Berkurbannya itu memang, itu berkurbannya nih, itu sunnah berkurbannya. Makan dagingnya, hukum asalnya boleh saja. Kalau seandainya satu keluarga misalkan, ada 5 orang anggota keluarga, cuman bisa untuk berkurban untuk 1 orang. Maka siapa yang punya uang saat itu? Ya dia yang berkurban, jangan mengutamakan yang lain, dia yang berkurban. Makruh kalau dia mengutamakan yang lain. Tapi kalau sudah dapat hewan daging kurban dibagikan, ada 1 keluarga contohnya cukup buat 3. Kita saat itu disunahkan untuk mengalah. Biarkan dia terlebih dahulu. Tarik kesimpulan kepada dalam hal ibadah itu tidak ada kata ngalah. Yang ada adalah berlomba-lomba, yang ada tamak. Jadi tamak itu dalam Islam ada dalam ibadah. Maksudnya bagaimana? Bukan tamak konteks negatif, tidak, konteks positif. Tidak pernah berpuas diri dalam hal melakukan ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Itu maknanya. Jangan orang lain. Begitu pula perjuangan, sama berjuang itu. Mengut sampah misalkan. Ibadah, jelas-jelas itu membersihkan, Masya Allah. Ya jangan nunggu nantilah orang lainnya, kita kenapa? Sambil jalan, sambil mungut gitu kan bisa. Giliran baca Quran, udah nanti saya belakangan. Jangan begitu, kita yang duluan. Wiridan misalkan, sama kita duluan, itu semua ibadah. Kaidahnya begitu. Urusan ibadah, makruh hukumnya mendahulukan orang lain. Kenapa? Ini asalnya. Karena seharusnya memang seorang muslim itu menjadi orang yang sangat-sangat tamak, ya, rakus terhadap ibadah, tidak pernah puas terhadap ibadah, begitu. Sehingga jangan mengutamakan yang lain dong, saya dulu. Bab ibadah itu begitu. Wa asra'uhum ilal khairat. Dan seorang murid itu hendaknya menjadi orang yang paling cepat menyambut kebaikan. Kalau sudah tahu itu kebaikan, segera sambut. Ini juga jadi alasan nih para pejuang. Sebagian di antara kita itu kalau komunikasi susah, balas WA susah, ditelepon lebih susah lagi. Sibuknya ngalang-ngalahi orang yang kerja 24 jam. Kalau konteksnya dakwah, itu kebaikan, segera sambut. Jangan dinanti-nanti. Apalagi entarlah. Enggak gitu. Kalau memang konteksnya dakwah, diangkat. Kalau konteksnya pribadi, baru Anda punya bisnis, Anda punya apa, nyantai saja. Itu baru benar. Tapi kalau konteksnya dakwah, ini ketua pondok yang menghubungi, ini pasti urusan dakwah, angkat segera. Ini divisi anu yang menghubungi, ini urusan dakwah, angkat segera. Itu namanya asra'uhum ilal khairat, cepat bersegera menyambut kebaikan. Kalau nggak begitu, dipertanyakan niatnya. Ini kalau urusan pribadi, giliran istri atau suaminya yang telepon, lagi kumpulan juga keluar dulu, diangkat teleponnya. Ya bagus, itu bagus, bukan salah, bukan. Respek terhadap pasangan bagus, tapi respek terhadap dakwah itu harus lebih lagi. Makanya akad kita dengan pasangan kita itu harus akad dakwah. Harus berani dong kita ngomong misalkan begini ke pasangan kita. Yang mengikat kita adalah pernikahan. Dan mengikat kita yang kedua, yang membuat pernikahan menjadi langgeng adalah dakwah. Maksudnya gimana? Kalau kamu, wahai pasanganku, menghalangiku untuk dakwah, maka harus siap aku tinggalkan. Gitu dong. Bukan berarti tinggalkan cerai maksudnya, enggak.
Cerai itu nanti nomor sekian. Khususnya untuk para kaum ibu-ibu ya. Manja itu tabiatnya antum. Tapi menuruti manja adalah kesalahan. Manja itu tabiatnya seorang wanita, itu benar. Dengan kelemah lembutannya dan seterusnya. Tapi nuruti manja itu nggak benar. Sampai ada jam privasi, nggak bisa diganggu dan seterusnya. Ini hanya untuk keluargaku, enggak gitu. Prioritaskan boleh, tapi mau khususkan begitu nggak baik. Nggak baik. Kita dengan Gurunda Buya Yahya itu sering sekali jam 12, jam 1 itu kita masih teleponan, masih komunikasi, sangat sering. Bukan berarti kita tidak tahu bahwa beliau sibuk atau beliau capek, bukan. Tetapi kadang kan ada urusan sangat penting yang saat itu harus selesai. Dan beliau tidak pernah nggak balas langsung. Karena tahu itu urusan dakwah. Dan hati-hati juga, biasanya ada kesombongan dalam hati itu. Kalau si fulan ini udah diabaikan, sudah nanti saja dan seterusnya. Masya Allah, hati-hati itu. Baik, kenapa sih kita harus melakukan perkara-perkara tadi itu? Paling jauh dari kemaksiatan, paling menjaga namanya kewajiban, paling rakus dalam hal melakukan perkara yang mendekatkan diri kepada Allah, tidak pernah puas, cepat menyambut kebaikan. Kenapa harus demikian? Jawabannya di sini. Fa innal murid lam yatamayyiz an ghairihi minan nas illa bil iqbal 'ala Allah wa 'ala ta'atih. Bahasa simpelnya begini, apa bedanya seorang murid dengan bukan murid? Perbedaannya hanya satu. Yang paling inti, paling utama satu. Apa itu? Seorang murid itu hatinya gumantil. Apa bahasa kitanya ya? Bergantung pada Allah itu. Jadi yang dipikirkan hatinya itu ya pengennya keridhaan Allah, hatinya pengen taat kepada Allah. Ini murid namanya ini. Rugi kalau nggak sampai dapat yang ini, ruginya wah dunia akhirat ruginya bener. Kemudian ciri berikutnya untuk seorang murid adalah dia tafarruh, fokus betul-betul meninggalkan segala sesuatu yang menyibukkan dia daripada ibadah kepada Allah. Nah ini cirinya murid. Ini kalau dua perkara ini dipraktekkan selesai sebetulnya. Urusan kita tuh selesai. Kemudian jangan salah ya, kita sudah pernah bahas ya. Sudah pernah bahas bahwa yang betul-betul loyal kepada Allah itu, maka Allah akan perhatikan khusus untuk dia. Ini catatan. Yang kita betul-betul hatinya itu gumantil, tergantung betul-betul kepada Allah, terikat dengan Allah, terikat dengan ketaatan Allah. Allah pun juga akan memperlakukan hamba tersebut dengan perlakuan yang istimewa, spesial sekali. Yang fokus ibadah, berjuang itu ibadah, belajar ibadah, nyapu di pesantren itu juga ibadah. Niatnya sudah kita sering bahas. Antum berjuang dengan posisi apapun juga ibadah semuanya itu. Dasarnya adalah perjuangan tadi itu, ibadah itu. Maka seharusnya kita fokus kepada perjuangan karena itu ibadah, dan meninggalkan segala hal yang tidak berkaitan dengan perjuangan karena itu bukan ibadah, itu yang mengganggu ibadah. Ini mindsetnya nih, cara berpikirnya, prinsipnya yang harus benar-benar dipegang, jangan dibalik-balik. Kalau berjuang harus dihitung waktunya, jam sekian dan seterusnya, Masya Allah. Tapi kalau untuk pribadi ngabiskan waktu, main dengan HP lah, main dengan ini dan itu, nggak pernah ada batasan waktunya. Ini apa ini seperti ini? Itu orang yang akan merugikan diri sendiri itu di dunia sebelum akhirat. Nah jadi ini, makanya ada pepatah atau para ulama mengatakan, barang siapa yang lurus urusannya dengan Allah, istiqomah dengan Allah, maka segala sesuatu pun akan istiqomah kepada dia. Barang siapa yang dia lurus urusannya dengan Allah, istiqomah tadi itu, maka segala sesuatu pun akan lurus urusannya dengan dia. Akan lurus sudah. Fahami saja makna lurus itu bagaimana.
Lurusnya nggak bengkok, nggak aneh-aneh. Orang menghormati kita, orang memuliakan kita, orang mencintai kita, orang mengutamakan kita, orang memikirkan kita, orang peduli terhadap kita, orang memberi kita, dan semuanya. Itu sebutnya ada dasar. Kalau pengen begitu itu ada itu. Kitanya memang harus betul-betul lurus dengan Allah. Lurus dengan Allah tuh ini, hatinya itu dengan Allah, fokusnya kepada ibadah, udah itu maksudnya. Itu maksudnya. Sudah jaminan Allah kok. Sampai Gusti Allah tuh ngomong ke dunia begini kok. Yang maknanya, wahai dunia, man khadamaki fastakhdimi, wa man khadamani fakhdumi. Wahai dunia, barang siapa yang dia menjadi budakmu, dia melayanimu, maka perbudaklah dia. Jadi ini kaidahnya. Yang ngejar dunia, dia sama dengan budaknya dunia. Yang cinta dunia, dia sama dengan budaknya dunia. Maka dunia akan memperbudak dia, akan dibuat capek, lelah, letih, dan seterusnya akan. Dan kemudian dia nggak dapat apa-apa kecuali yang dijatah oleh Allah, hanya dibuat capek saja. Tapi sebaliknya, man khadamani fakhdumi, barang siapa yang dia itu loyal kepadaku, khidmah kepadaku, ibadah kepadaku, fokus kepadaku, maka jadilah engkau pembantu untuk dia. Di situ. Itulah bahasa lain yang kami nukil tadi itu dari para ulama, bahwa barang siapa yang lurus hubungannya dengan Allah, maka segala sesuatu pun akan lurus hubungannya dengan dia. Itu maknanya. Diambil dari hadis itu diantaranya. Kalau untuk treatment cara ini terus, itu nomor sekian para pejuang semua. Nomor sekian, pengen bisnis sukses, kemudian menempuh cara A, B, C, dan seterusnya. Iya benar itu, tapi itu nomor sekian. Pengen punya cita-cita, karirnya pengen bagus dan seterusnya, caranya begini, itu cara itu. Tapi sebetulnya ada penggerak utamanya ini nih, sebab batinnya ini. Urusan kita lurus dengan Gusti Allah. Hati kita itu bergantung pada Allah. Fokus pada ibadah kepada Allah. Sudah, ini jadi tujuan, pegangi. Kalau dunia ya Allah, sampai ada pepatah mengatakan, man kana hammuhu ma fi batnihi aw ma yadkhulu fi jawfihi fa kanat qimatuhu ma yakhruju minhu. Barang siapa yang keinginannya itu, cita-citanya, angan-angannya adalah apa yang masuk ke dalam perutnya, maksudnya hanya makanan, perkara-perkara enak yang dunia, nanti nilai dia di hadapan Allah itu seperti nilai yang keluar dari perut dia. Udah gitu aja, nilainya begitu. Udah sengsaranya bukan main, nilainya juga rendah hina betul di hadapan Allah. Maka semuanya Allah sudah bukakan pintu yang luar biasa untuk kita. Pintu perjuangan namanya, pintu perjuangan yang dibuka selebar-lebarnya untuk kita semuanya. Pintu perjuangan ini seperti kendaraan istimewa buat kita. Karena siapapun yang berjuang, niatnya benar, dia ibadah sama Allah. Titik, sudah. Siapapun yang berjuang di tempat ini, di tempat manapun, itu dia sedang ibadah sama Allah. Kalau dia fokus berjuang sama dengan fokus ibadah. Kalau fokus ibadah, jaminannya tinggal diambil saja, gitu aja sudah. Kalau sudah fokus ibadah, jaminannya tinggal ambil saja nanti dari Allah. Tunggu saja hadiahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nggak heran. Nggak punya duit tapi bisa berangkat umroh, nggak punya duit bisa berangkat haji, nggak punya duit tapi punya ini itu, ya itulah, jangan heran. Itu baru sedikit yang seperti itu. Belum ketenangan hatinya, ketentraman batinnya, kecerdasan pikirannya, kesehatan, Masya Allah, masih banyak lagi yang Allah siapkan untuk orang-orang yang fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini para pejuang semuanya, ayo, kalau udah urusan perjuangan yang serius, urusan perjuangan yang serius, mulai dari bab komunikasi yang baik, udah urusan perjuangan nomor satu, urusan perjuangan nomor satu. Urusan pribadi nyantai. Itu tanya, istri kami itu tanya, boleh tanya. Itu sering marah, sering protes. Karena kalau WA katanya jarang, lambat dijawabnya dan seterusnya. Tapi silahkan tanya semua pejuang, dari Buya sampai cleaning service di Al-Bahjah. Kalau hubungan dengan kami bagaimana?
contohnya. Langsung saat itu juga dijawab. Karena ada tanggung jawab tadi, ini perjuangan, ini keluarga. Keluarga santai. Kalau dilihat hajatnya bisa 1-2 jam lagi, nyantai saja sudah. Nyantai saja. Bukan berarti tidak diperdulikan, tidak, tapi ada skala prioritas mana yang diutamakan. Dan bukan mengajari berat antum acuh terhadap suami antum, anak antum, tidak. Pedulikan mereka. Perhatikan mereka, respek pada mereka. Cuma ada catatan. Kalau sudah bab perjuangan, gak ada tawar menawar. Udah bab perjuangan gak ada tawar menawar. Jam berapa mau siap, udah bismillah, tawakal Allah. Walaupun hendaknya kita juga mengerti kalau waktunya istirahat yang gak usah maksa. Kita ini awas ya, ilmu ini ilmu untuk menuntut diri sendiri, bukan untuk orang lain. Jangan pernah tuntut orang lain dengan ilmu ini. Tasawuf itu, ingat, tasawuf itu untuk dipraktekkan pada diri sendiri, bukan untuk digunakan sebagai senjata menghantam orang lain. Salah. Antum jangan pernah ketika nelfon ke orang lain mengatakan ente nggak serius berjuang, kenapa lambat ngangkat. Jangan pernah, naudzubillah. Ini buat introspeksi kita. Kalau ditelepon orang kok susah, ngebalas WA susah, padahal dia berbicara tentang perjuangan, berarti kita yang nggak bener gitu modelnya. Tapi orang lain jangan pernah dinilai begitu, jangan. Saya sudah contohkan gimana Gurunda Buya Yahya luar biasanya. Bab komunikasi dan seterusnya. Nomor 1 komunikasi. Yang kedua, selain komunikasi, kerjasama yang baik antar lini itu. Masa ada pejuang ngelihat sampah ngomong saya bukan bagian kebersihan, ya nggak berjuang gitu namanya. Kalau ngelihat sampah ada di depan kita, diambil atau minta santri ambil sebagai pelajaran untuk mereka. Jangan, memang ada bagiannya tuh maksudnya dia yang lebih peduli, dia yang lebih fokus, bukan berarti kita nggak ngebantu, nggak peduli, salah itu. Ada tamu kemudian diem saja, kenapa? Saya bukan bagian tamu. Naudzubillah, ini apa yang kayak begini? Manajemen itu untuk merapikan, bukan untuk menggugurkan perjuangan, bukan. Pas ada tamu segera sambut, siapapun kita sambut tamunya. Kalau kebetulan lagi nggak ada misalkan tim tamunya, ya sambut. Nanti datang tim tamunya, serahkan gitu, enak. Jadi tolong ya, ingat kita semua di tempat ini berjuang, tata hati masing-masing, perbaharui niat masing-masing. Siapapun yang berhasil memperbaharui niatnya tulus karena Allah, berarti dia hakikatnya sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sedang ibadah kepada Allah, janji Allah sangat luar biasa di dunia sebelum di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Baik, cukup insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita semuanya ketulusan, keikhlasan, kemudahan dalam segala urusan, ketenangan hati, keistiqomahan dalam berjuang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semuanya panjang umur dalam ketaatan dan sehat wal afiyah, dan wafat dalam keadaan husnul khatimah ala hadiniyah wa lakuniyah salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.